Nasib pegawai KPK yang dipecat usai tidak lolos TWK kini mulai menyambung hidupnya dengan bekerja serabutan. Mulai dari menjadi penjual nasi goreng sampai ada yang pulang ke kampungnya untuk bertani. Namun, hal itu dilakukan mereka sambil menunggu kejelasan mengenai perekrutan pegawai KPK yang dipecat menjadi ASN Polri. Saat ini proses perekrutan menjadi ASN Polri sudah mendapat persetujuan dari Presiden. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengisi waktu dengan bekerja serabutan usai dipecat pimpinan KPK era Firly Bahuri per 30 September 2021 lalu. Mereka banting setir dari mulai jualan nasi goreng hingga menjadi petani di kampung halaman. Pekerjaan sementara waktu itu dilakukan para mantan pegawai lembaga anti rasuah di tengah pembahasan mengenai mekanisme perekrutan menjadi aparatur sipil negara atau ASN di Polri. Mantan fungsional Biro Hukum KPK Juliandi Tigor Simanjuntak mengisi waktu dengan menjualan nasi goreng rempah KS namanya. Ia mengatakan sudah hampir 3 minggu berjualan. Alasan memilih menjadi penjual nasi goreng, ungkap Tigor, yakni stigma tidak bisa dibina imbas dari dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK alih status menjadi ASN. Stigma itu menyulitkan dirinya mendapatkan pekerjaan. Stigmatisasi, kita nggak bisa dibina, peluang kita buat kerja berat, paling simpel ya usaha, ya ini usaha yang bisa kita lakukan. Ujar Tigor saat ditemui di tempat usahanya di Bekasi pada Senin 11 Oktober malam. Di samping itu, Tigor mengatakan bahwa berjualan nasi goreng membuat dirinya bisa tetap produktif. Biar otak bekerja dan masih tetap produktif, akhirnya terpikirkan untuk usaha. Mungkin salah satu yang bisa saya lakukan ya usaha nasi goreng, sambungnya. Mantan fungsional jejaring pendidikan KPK Anissa Ramadhani mulai menaruh fokus pada usaha panganan usai tak lagi bekerja di KPK. Ninis, sapa anak kerapnya, berujar bahwa usaha panganan ini sebelumnya sempat ia jalankan saat bekerja di KPK. Kebetulan saat di KPK dulu saya juga nyambi usaha Ninis Kitchen. Orderannya sambal siap saji saja sesuai dengan permintaan teman-teman KPK dulu dan beberapa makanan Korea, kata Ninis. Ia mengaku hasil jualannya tersebut sejauh ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia memilih jalan untuk berjualan setelah dipecat KPK untuk mencari dana tambahan biaya studinya. Ninis menjelaskan saat dipecat ia tengah mendapat beasiswa dari KPK untuk melanjutkan kuliah S2 jurusan komunikasi di Universitas Indonesia. Beasiswa juga diberhentikan sepihak dan saya membayar uang kuliah sendiri. Saya diberhentikan, saya sedang duduk di semester 3 komunikasi UI, terang Ninis. Nasib sama dialami oleh Aktaria Andriana atau biasa disapa Ririn, mantan penyelidik KPK itu kini banting setir berjualan makanan usai tak lagi bekerja di KPK. Menurut Ririn, usaha makanannya itu sudah dimulai jauh-jauh hari sebelum pemecatan, namun saat itu ia hanya menerima pesanan dari teman-teman dekatnya. Sebelum pemecatan sebenarnya sudah ada beberapa teman yang kadang suka pesan kue-kue kering. Memang saya nggak open order karena nggak kepegang juga kalau pas ngantor. Jadi ya yang kenal-kenal dekat aja biasanya yang pesan, ujar Ririn. Ia menuturkan makanan yang dijual mayoritas kue kering seperti camilan tradisional, kue kering, brownies panggang hingga frozen food seperti dimsum dan sosis Solo. Ririn mematok harga makanannya mulai dari paling murah 13.000 hingga paling mahal 135.000. Lebih lanjut, mantan spesialis Humas Muda KPK Tata Koiriah alias Tata berujar dirinya saat ini tengah menekuni usaha kue kering khas Lebaran setelah menjadi orang bebas. Kue yang dijual Tata terdiri dari nastar, lidah kucing, kastengel, putri salju, kue kacang, dan palm cheese. Kue-kue itu dijajakan secara daring dengan harga 60.000 hingga 90.000.
Waktu itu sudah merasa perlu skoci dengan banyak ketidakjelasan. Coba saja, sementara keahliannya baru di hal-hal kecil kayak kue kering, ucap Tata. Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK, Rasa Mala Aritonang, memilih jalan berbeda. Usai dipecat, ia pulang kampung ke desa Parsuratan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Di sana, Rasa Mala mengisi waktu sementara dengan bertani dan beternak. Kegiatan itu sekaligus membantu keluarga kakeknya yang memang berprofesi sebagai petani. Saya memang sedang mengisi waktu sementara ini dengan bertani dan beternak. Kebetulan keluarga kakek saya di kampung memang petani, imbuh Rasa Mala. Aktivitas keseharian Rasa Mala lebih beragam dibandingkan beberapa mantan pegawai KPK tersebut di atas. Pada siang hari, Rasa Mala sering diminta untuk menjadi narasumber dalam suatu kegiatan. Kemudian setiap hari Jumat ia menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Hari Jumat sore pukul 15.00 hingga 16.30 biasanya saya rutin mengajar online. Kebetulan untuk semester ini saya diminta mengajar mata kuliah studi anti korupsi di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, terang Rasa Mala. Tigor, Ninis, Ririn, Tata, dan Rasa Mala tergabung ke dalam 57 pegawai KPK yang dipecat usai dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka disingkirkan dari lembaga anti rasuah dengan menyandang stigma tidak bisa dibina dan nilai merah. Meskipun begitu, puluhan mantan pegawai KPK tersebut mendapat tawaran menjadi ASN di Polri. Tak tanggung-tanggung tawaran langsung dilontarkan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Listio bahkan sudah menyurati Presiden Joko Widodo terkait niat untuk merekrut mereka. Dan menurut Listio, Jokowi sudah memberikan persetujuan. Puluhan pegawai KPK yang dipecat itu akan ditugaskan untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan COVID-19. Mereka juga akan ditempatkan untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa. Juru bicara 57 pegawai KPK, Hotman Tambunan, mengungkapkan pihaknya siap berkontribusi di Polri dalam hal memberantas korupsi. Namun lanjut Hotman, pihaknya masih menunggu detail mekanisme menjadi ASN di Polri yang saat ini sedang dalam pembahasan bersama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta tim ahli untuk memastikan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan mekanisme kita meminta sesuai ketentuan, itu sudah. Posisi kita nggak menerima serta-merta, sesuai ketentuan ditambah di bidang pemberantasan korupsi. Itu sudah tidak kita terima serta-merta. Ada syaratnya, tandas Hotman beberapa waktu lalu.